Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai KPK dan FPB. Pada materi sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Baik, kita langsung saja bahas. Pertama, KPK. KPK kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. KPK adalah bilangan terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan atau lebih. Contohnya, tentukanlah KPK dari 6 dan 8. Nah, kita cari dulu kelipatan dari 6, yaitu apa saja? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Selanjutnya kita cari kelipatan dari 8, yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, dan seterusnya. Setelah kita cari kelipatan dari 6 dan 8, maka kita cari persekutuan dari 6 dan 8. Persekutuan itu artinya angka yang sama dari kelipatan 6 dan 8. Yaitu angka berapa saja? Angka 24 ada di 6 dan 8, terus angka 48 ada juga di 6 dan 8. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang terkecil. Nah, dari 24 dan 48 mana yang terkecil? Yaitu angka 24. Kita tandai, kita lingkarin. 24 di 6 dan 24 di 8. Jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Selanjutnya kita bahas mengenai FPB. FPB kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. FPB adalah bilangan terbesar yang dapat membagi habis dua bilangan atau lebih. Contohnya kita ambil, tentukanlah FPB dari 6 dan 8. Kita cari dulu faktor dari 6, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Selanjutnya kita cari kembali faktor dari 8, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Nah, sudah kita dapat faktor dari 6 dan 8, kita cari lagi persekutuannya. Persekutuan itu apa? Angka yang sama dari 6 dan 8 faktornya. Itu angka 1 ada di 6 dan 8, angka 2 ada juga di 6 dan 8. Selebihnya nggak ada yang sama ya. Nah, setelah kita cari faktornya, persekutuannya, terus cari lagi yang terbesar. Dari 1 dan 2, mana yang terbesar? Yaitu angka 2. Jadi, faktor dari 6 dan 8, FPB-nya adalah angka 2. Nah, untuk mencari KPK dan FPB, kita juga bisa menggunakan pohon faktor. Mari kita bahas untuk mencari FPB dan KPK menggunakan pohon faktor. Nah, untuk mencari KPK dan FPB menggunakan pohon faktor, kalian harus mengetahui bilangan prima. Pada materi sebelumnya, kalian juga sudah belajar mengenai bilangan prima dan faktor prima. Nah, bilangan prima apa saja? Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Contoh, tentukan KPK dan FPB dari 28 dan 42. Nah, kita cari dulu 20 faktor pohon faktor dari 28. Penyelesaiannya 28. Nah, kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu angka 2. 28 dibagi 2 dapatnya ya 14. Terus masih bisa dibagi 2. Nah, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Ya, sudah paling sederhana ya. Jadi kita lingkarin faktor prima dari 28, 2, 2, 7. Dapat kita tuliskan faktorisasi prima dari 28, yaitu 2 dikali 2 dikali 7. Sama dengan juga 2 pangkat 2 dikali 7, karena 2-nya ada 2 kali. Selanjutnya kita cari pohon faktor dari 42. Yaitu sama-sama kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. 42 dibagi 2 dapatnya 21. Selanjutnya
21 dibagi 2 nggak bisa ya. Kita gunakan angka 3. 21 dibagi 3 yaitu dapatnya 7. Oke, ini sudah paling sederhana. Kita lingkari faktor prima dari 42 yaitu angka 2, angka 3, dan angka 7. Dapat kita tuliskan faktoriasi prima dari 42 yaitu 2 dikali 3 dikali 7. Nggak ada yang sama, berarti nggak perlu kita tulis seperti ini. Lanjut, kita pindahin ke sini, ke samping. Kita cari KPK dari 28 dan 42. Nah, jika menggunakan pohon faktor, untuk mencari KPK ada syaratnya. Syarat yang pertama, semua angka digunakan, dari semua angka ini digunakan. Nah, syarat yang kedua, jika angka sama, pilih pangkat yang besar. Nah, kita udah dapat nih syaratnya. Kita lihat 28 faktoriasi primanya ada 2 pangkat 2 kali 7, 42, 2 kali 3 kali 7. Semua angka digunakan. Jika angkanya sama, pilih pangkat yang besar. Dari 28 dan 42, angka yang sama hanya angka 2. 2, pangkat 2 dan 2, mana yang paling besar? Tentunya 2 pangkat 2, karena pilih pangkatnya yang besar jika angkanya sama. Kita turunkan, terus dikali dengan 3, karena 3 nggak ada teman di atas, diturunkan saja, karena semua angka digunakan karena syarat KPK ya. Terus dikalikan dengan terakhir angka 7, karena 7 yang di 28 sama 42 angkanya sama, kita turunkan saja. Udah kita tuliskan 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 sama dengan 4, terus 3 dikali 7 sama dengan 21, 4 kali 21 sama dengan 84. Oke, selanjutnya kita cari FPB dari 28 dan 42. FPB juga memiliki syarat tersendiri, yaitu yang pertama, angka yang sama saja yang digunakan. Syarat yang keduanya, jika angka sama, pilih pangkat yang kecil. Nah, untuk FPB, angka yang sama saja digunakan. Terus jika angkanya sama, pilih pangkat yang kecil. Nah, angka yang sama ada berapa? Yang satu aja ya, angka 2. 3 nggak ada teman, satu lagi ada 7. Jadi ada angka 2 dan angka 7. Kita lihat, jika angka sama, pilih pangkat yang kecil. Jadi pangkat 2 dan 2 pilih yang kecil, yaitu angka 2. Terus dikali dengan angka 7, karena 7 di atas dan di bawah sama. Jadi 2 dikali 7 sama dengan 14. Jadi kita dapatkan FPB dari 28 dan 42 sama dengan 14, KPK dari 28 dan 42 sama dengan 84. Itu saja yang harus kalian pahami jika menggunakan pohon faktor. Syarat pada KPK yaitu yang pertama, semua angka digunakan. Syarat yang kedua, jika angka sama, pilih pangkat yang besar. Dan syarat pada FPB, angka yang sama saja digunakan. Terus jika angka sama, pilih pangkat yang kecil. Oke. Untuk menambah pemahaman kalian di rumah, kalian bisa kerjakan soal latihan ini di rumah. Soal yang pertama, tentukanlah KPK dari A 12 dan 18, B 40 dan 60. Yang kedua, tentukanlah FPB dari A 20 dan 36, B 24 dan 28. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.